siang Bu Ayu. Kabar Pak? Sehat. Bu Ayu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin sehat. Ya Pak, di sini maksud kedatangan saya Pak, saya ini ingin mewawancarai Bapak. Saya Mitra Ayu selaku CGP Angkatan 7. Di sini ada tugas saya tentang modul 3.1 Pak. Di sini saya mau mewawancarai Bapak sebagai pimpinan Pak, terkait dengan pengambilan keputusan mengenai nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak ini sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia Pak? Insya Allah mana yang bisa membantu Bapak. Terima kasih Pak. Selama ini kan Bapak sebagai pemimpin ya Pak ya, tentunya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak. Bisa diceritakan Pak atau berbagi pengalaman Pak, karena saya ini masih butuh banyak belajar dan pengalaman kepada Bapak sebagai pemimpin. Oke. Bu Ayu kalau dibilang pernah, pasti pernah. Selaku manusia pasti pernah merasakan apa yang Bu Ayu sampaikan tadi. Jadi dalam mengambil suatu keputusan tersebut pasti ada gejolak-gejolak yang pasti gejolak dalam diri kita. Salah satunya mengenai bagaimana kita mengubah atau apa ya istilah itu, mereview ulang pola pikir dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita. Karena selama ini banyak rekan-rekan ini merasa terlena dengan zona mereka. Benar mereka udah nyaman, wis, dah lanjut aja zona nyaman kayak gitu. Seperti itu. Nah, iya, pastinya ada ya Pak ya. Iya pasti ada. Terkait tentang zona nyaman tadi zona ya nyaman Pak ya. itu. Pasti ada bujukan dan juga etika, bujukan moral dan dilema etikanya ya Pak ya. Gitu. Karena ini Bu Ayu, sebagai seorang pimpinan kan kita harus memberikan contoh dulu. Kalau kita mau merubah sesuatu, artinya kita harus merubah dulu diri kita. Nah di situ kadang kita harus ada perdebatan dalam batin. Nah seperti itu. Oke, berarti harus mulai dari diri dulu Iya ya Pak ya. betul, mulai dari diri kita. Berarti harus menjadi panutan ya Pak ya. Betul, salah satunya seperti itu. Oke, luar biasa Pak. Lalu Pak, yang ingin saya tanyakan, selama ini dalam Bapak memimpin ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan atau ada pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama tentang kasus-kasus yang dimana ada kepentingan yang sama-sama benar Pak. Pasti kan seperti kata Bapak tadi ada namanya gejolak dalam diri ya Pak ya. Betul. Ya, terkait tentang benar melawan benar. Benar. Ya, jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak cara mengatasinya? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi kalau melawan benar, salah satu tadi mengenai mengubah pola pikir, bagaimana kita mengubah sesuatu hal mengenai waktu atau disiplinan nih, ya disiplinan yang biasa. Benar, jadwal guru jam 7 datang, memang betul. Tapi dalam aturan kita setidaknya guru jam 6.40 sudah berada di sekolah dan sudah melakukan penyambutan kepada siswa. Nah untuk mengubah itu memang butuh waktu, butuh proses dan butuh keteladanan dari seorang pemimpin. Jadi jangan hanya saja kita bilang, oh Bu Ayu harus datang kayak gini, jam kayak gini, sementara kepala sekolah atau pimpinannya tidak melakukan hal yang serupa. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu benar. Mereka yang jam 7 itu benar, jam 6.40 itu lebih benar lagi. Kayak gitu Bu Ayu. Berarti harus benar-benar ini ya Pak ya, menjadi panutan ya Pak ya, Ya. kepada rekan-rekan ya. sekalian. Oke, ya Pak. Walaupun yang kita tahu kan memang dalam gejolak batin Bapak yang saya tangkap itu seharusnya 6.40, tetapi juga kita tidak tahu kondisi ya Pak ya, kondisi betul. guru yang rumahnya jauh ya Pak ya. Betul. Jadi sehingga peraturan itu bergejolak di dalam diri kita. Peraturan melawan juga rasa peduli ya Pak Iya, atau empati. toleransi, empati ya Pak Betul. ya. Karena empati itu memegang peranan yang sangat penting
ketika kita mengambil suatu keputusan. Jadi pelan-pelan Bu Ayu. Jadi nggak bisa kita harus semuanya harus seperti ini, nggak bisa. Kita harus pelan-pelan. Itu tadi kata Bapak, mau mengubah sesuatu itu butuh proses, butuh waktu. Jadi, kalau butuh waktu, butuh proses, artinya kita harus lebih ikhlas lah. Kalau misalnya guru tersebut tidak 40, mereka ngambil jadi 45, nggak masalah. Artinya mereka jauh lebih baik daripada yang kemarin. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Mungkin Iya. saya harus banyak belajar dengan Bapak Enggak ya lah, Pak ya. sama-sama belajar kita. Iya. Terima kasih Pak. Lalu selanjutnya Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pasti ketika ada suatu masalah, kita harus mengidentifikasikan dulu masalah tersebut. Yang mengidentifikasikan masalah tersebut. Yang kedua, kita harus mencari fakta yang terkandung dari masalah tersebut. Jadi kita nggak bisa hanya mendengarkan dari satu pihak, jadi kita harus juga melihat dari yang lain juga. Jadi dari contoh tadi, kenapa guru tersebut sering terlambat, harus kita tahu runtutannya seperti apa. Nah, jadi terus kemudian baru kita melakukan namanya sharing bukan sama yang bersangkutan misalnya ya. Ini Bapak ke personal guru misalnya ya. Oke Pak, selanjutnya ini Pak yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap itu sebagai pengambilan keputusan yang efektif pada kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah terjadi Pak, atau sudah pernah Bapak alami sebelumnya? Hal-hal efektif yang kita dapatkan yang pasti seseorang itu akan dikatakan bijak kalau kita mempunyai rasa empati. Ya, kalau kita mempunyai rasa empati, karena segala sesuatu itu pasti ada apa ya sebenarnya Pak bisa bilang, kenapa adanya asap, pasti itu ada api. Artinya seperti itu Bapak mengibaratkan. Jadi segala sesuatu itu jangan kita serta-merta menyalahkan saja, tapi setidaknya kita harus tahu kenapa hal itu bisa terjadi, biar keputusan yang kita ambil bukan terburu-buru dan bukan karena rasa amarah kayak gitu. Kita harus melihat seperti itu biar kita bijak dalam mengambil keputusan. Berarti harus benar-benar kita ini Pak ya, benar-benar kita lihat dari berbagai sisi dulu Iya, Pak ya, betul. sebelum kita mengambil Ambil keputusan harus kita ambil banyak sisi. Betul. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja lagi Pak yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak jabarkan? Tantangan tuh yang terbesar itu pasti Bu Ayu adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi setiap kita mau mengambil suatu keputusan, artinya kita harus meng-cross-check diri kita, mengintrospeksi diri kita. Jadi sebagai seorang pimpinan kita harus setidaknya memberikan contoh yang terbaik dulu. Baru kita buat suatu keputusan. Contoh tadi kata Bapak, disiplin. Kalau Bapaknya aja nggak pernah datang jam 6.40, artinya nonsen, guru juga akan mengikuti hal seperti itu. Nah, yang kedua, misalnya contoh lain, misalnya cara ngajar yang baik seperti apa? Bapak kan sering bilang di supervisi, harusnya seperti itu. Artinya Bapak harus juga memberikan contoh bagaimana ngajar yang baik dan benar itu seperti apa. Bukan menganggap kita tuh kurang baik atau bagaimana, tapi setidaknya kita harus menjadi yang lebih baik lagi. Sangat biasa Pak ya, berarti harus introspeksi dulu ya Iya Pak, ya? benar, jadi kita harus lihat diri kita dulu. Kalau sudah lihat diri kita, baru kita bisa membenarkan orang lain kayak gitu. Otomatis kalau kita sebagai pimpinan sudah benar, berarti Pak ya, berarti Insya Allah akan mengikuti iya, juga rekan-rekan yang lain. betul. Oke, luar biasa Pak. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah
tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian dalam kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau juga memiliki suatu jadwal yang khusus Pak untuk menyelesaikannya? Nah, terus bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Oke. Kalau dibilang ada terjadwal atau tidak, yang pasti Bapak tidak terjadwal, karena itu bersifat eksistensial. Jadi ketika ada suatu masalah, Bapak akan mencari dulu akar permasalahannya seperti apa. Bapak akan memanggil dulu para pemangku kepentingan dan dari berbagai macam saran-saran, baru kita akan mencari mengerucutkan solusi terbaiknya, baru kita lanjut ke pemanggilan. Dan itu bisa dilakukan mungkin setiap hari, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Nah, itu tergantung keadaan kayak gitu Bu Ayu. Tidak ada jadwal tersendiri seperti itu. Menyesuaikan saja. Menyesuaikan, tetapi tetap melalui Prosedurnya tetap kita lalui, dan tidak bisa kita serta-merta ketika ada masalah kita tidak ada step-step langkah-langkah atau prosedur yang harus kita lalui. Kalau kita langsung marah, kita sama aja kita menjatuhkan diri kita sendiri. Tidak ada penyelesaiannya. Harusnya kalau kita ada suatu masalah, kita harus pikirin bagaimana kita mencari solusi terbaiknya. Sama-sama, bukannya hanya satu saya Pak Ali saja yang cari solusi, tapi semua pihak harus juga cari solusi terbaik. Berarti harus semua ikut terlibat ya Pak? Semua ikut terlibat, betul sekali. Dalam menyelesaikan masalah tersebut. Benar sekali. Lalu Pak, ada pertanyaan lagi tentang adakah Pak seseorang atau juga faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sudah kita sharingkan tadi? Oke, terima kasih. Jadi siapa saja yang menjadi tempat lah istilahnya itu ya, mendengar keluh kesah Bapak mungkin pasti ada. Jadi Bapak memanggil beberapa orang yang menurut Bapak itu cakap, bukan cakap ya, cakap dalam hal memberikan suatu solusi terbaik. Jadi Bapak akan memanggil beberapa orang yang menurut Bapak itu netral. Jadi mereka lah yang akan Bapak jadikan patokan bagaimana nanti Bapaknya akan mengambil suatu keputusan seperti itu. Pasti ada. Ini nggak bisa kita tuh hanya satu sisi saja yang kita dengarkan. Pasti Bapak juga akan mendengarkan banyak-banyak pendapat lainnya. Jadi ada orang kepercayaan lah ya Pak ya? Dibilang orang kepercayaan juga enggak Bu Ayu. Jadi Bapak terkadang random. Kadang random, bisa saja yang junior Bapak panggil untuk bicara saya meminta pendapat. Bisa saja juga yang senior. Itu juga bisa, semuanya bisa, tidak hanya satu atau dua orang saja yang Bapak pindahin pendapat seperti itu. Berarti Bapak menyeluruh ya Pak ya, ya. Semuanya ya Pak ya, bisa ajak kerjasama. So. Biasa, Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir lah ya Pak ya. Okay. Dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak tadi Pak, selanjutnya pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan tentang dilema etika ini Pak? Oke. Menurut Bapak yang pasti kita itu harus mempunyai sikap empati kepada seseorang. Jadi tidak bisa kita serta-merta memarahi atau mengambil keputusan itu dengan gegabah. Ya, jadi setiap orang itu pasti punya masalah masing-masing dan kita harus secara manusiawi kita harus empati, baru kita mengambil suatu keputusan sesuai juga dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ngarsos untuk lodo, imal dia bangun karso, tut buri anda, ya sebagai seorang pembina juga kita harus memiliki atau diamanatkan dalam diri kita semboyan atau apa yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara tersebut.
insya Allah kalau kita mengamalkannya semuanya semua akan berjalan dengan baik seperti itu aja. Oke Pak, luar biasa sekali Luar Pak. biasa, Sharing Pak. yang saya dapatkan hari ini Ya, sudah sama-sama. sangat-sangat menjadi pengalaman yang luar biasa sekali untuk saya Pak, terutama saya yang lagi belajar ya Pak ya, mengikuti modul ini, modul 3. Semoga saya dapat bisa mengambil contoh-contoh yang baik Pak yang sudah Bapak sharingkan tadi, agar menjadi suatu pembelajaran yang baik juga ke depannya. Saya sangat terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf kalau waktunya sudah banyak Terganggu terganggu lah. ya Pak ya. Terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin, saya sangat terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.